Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang investigasi ilmiah. Kelompok 2 beranggotakan saya Anjar Sularso dan Ria Restiza Antoni. Namun pada kesempatan kali ini saya yang akan menjadi presenter mewakili kelompok saya. Apakah itu investigasi ilmiah? Investigasi ilmiah merupakan suatu kegiatan meneliti suatu permasalahan menggunakan metode ilmiah dengan tujuan menemukan jawaban dari apa yang sedang diteliti. Ciri-ciri investigasi ilmiah yaitu ada 3. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan yang pasti dan jelas. Lalu, harus berkisar di sekeliling masalah yang ingin kita pecahkan. Untuk ciri yang kedua, yaitu ada ketepatan. Penelitian yang sedang dilakukan harus tepat, tidak jauh dari rencana yang dibuat. Ketepatan berarti kehati-hatian, kecermatan, dan tingkat ketelitian dalam suatu penelitian. Yang ketiga, dapat diuji. Suatu hasil investigasi hendaknya dapat diuji menggunakan metode statistik tertentu. Pengujian ini didasarkan atas pengalaman-pengalaman lembaga lain dan juga atas dasar hasil penelitian sebelumnya. Jadi, investigasi yang dilakukan itu tidak boleh sembarangan. Harus memenuhi ciri-ciri tersebut. Harus jelas, harus tepat, dan dapat diuji. Bukan hanya sekedar omong kosong. Lalu ciri yang kelima, yaitu dapat ditiru. Artinya, meyakini temuan dan kesimpulan tersebut mirip dan muncul berdasarkan data yang dikumpulkan oleh organisasi lain dengan menggunakan metode serupa. Penelitian yang dilakukan masih bisa dikembangkan dan dapat digunakan atau diterapkan pada orang lain sehingga bermanfaat untuk orang banyak. Yang keenam, ada ketelitian dan keyakinan. Ketelitian mencerminkan keakuratan atas atau keyakinan hasil berdasarkan sampel terkait apa yang benar-benar eksis dalam keseluruhan. Sedangkan keyakinan mengacu pada probabilitas ketepatan estimasi kita. Yang ketujuh yaitu objektivitas. Kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis data harus objektif, berdasarkan fakta-fakta yang berasal dari data aktual dan bukanlah nilai-nilai subjektif atau emosional kita. Lalu selanjutnya, ciri investigasi ilmiah itu dapat digeneralisasikan. Dapat digeneralisasikan mengacu pada cakupan penerapan temuan penelitian dalam satu konteks. Dalam satu konteks organisasi ke konteks organisasi lainnya. Semakin luas jangkauan penerapan solusi yang dihasilkan oleh peneliti, maka semakin berguna penelitian tersebut bagi para penggunanya. Yang terakhir, ciri dari investigasi ilmiah yaitu hemat. Maksudnya hemat adalah kesederhanaan dalam menjelaskan suatu persoalan yang muncul dan dalam menghasilkan solusi masalah. Selalu lebih disukai untuk kerangka penelitian yang kompleksnya meliputi jumlah faktor yang tidak dapat dikendalikan. Yang selanjutnya ada rintangan sains dalam penelitian. Yaitu antara lain yang pertama, identifikasi masalah. Sebelum melakukan investigasi ilmiah, harus mengidentifikasi masalah. Jangan sampai sebelum kita berinvestigasi, kita masih nol dalam persoalan atau masalah yang akan kita investigasi tersebut. Lalu yang kedua ada kerangka teoritis. Yang ketiga ada hipotesis. Yang keempat ada gagasan. Yang kelima ada desain penelitian. Yang keenam ada pengumpulan data. Yang ketujuh ada analisis data.
Dan yang kedelapan, interpretasi data. Jadi, sebelum melakukan investigasi, kita harus sudah mempertimbangkan matang-matang soal rintangan-rintangan yang akan muncul ketika kita meninvestigasi ilmiah atau membuat suatu metode penelitian. Lalu yang terakhir ada metode hipotesis deduktif. Dalam metode ini ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil. Yaitu yang pertama dari proses pengamatan. Yang kedua, pengumpulan informasi awal. Lalu yang ketiga, perumusan teori. Lalu yang keempat, penyusunan hipotesis. Yang kelima, pengumpulan data ilmiah lebih lanjut. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, deduksi. Langkah-langkah yang ada atau yang dilakukan dalam metode hipotesis deduktif ini saling berhubungan. Jadi, antara langkah pertama dan kedua dan seterusnya itu saling berhubungan. Maka harus dilakukan dengan teliti, hati-hati, agar hipotesis atau hasil akhir yang didapatkan itu benar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.